Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. احييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita kembali duduk dengan izin Allah di majlis ilmu kita setiap malam Ahad, yaitu tanya jawab. Umat bertanya atau jemaah bertanya, imam jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari hadirin yang hadir di majlis. Di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, dan itu terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 23. Ya, surah apa? Surah An-Nisa ayat 23. Disitulah penjelasan 23-24, penjelasan dari Allah siapa saja wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Cuma yang dijelaskan di sini adalah yang tidak boleh. Berarti dalam ayat itu nanti dijelaskan wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Selain yang disebutkan itu boleh berarti. Apa saja yang tidak boleh? Pertama, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kamu menikahi ibu kamu. Maka ibu tak boleh. Ibu di sini ibu kandung atau ibu tiri. Bapaknya bapak kita menikah, kita punya ibu kandung dari bapak kandung. Meninggal ibu kandung kita, ya tak? Menikah lagi bapak kita dengan perempuan lain. Sekarang meninggal nanti apa namanya bapak, ada tu menjada lagi, boleh dinikahi? Nah, itu ibu kita. Maka ibu tidak boleh. Dan juga itu juga ibu daripada ibu ke atas, yaitu nenek. Maka tidak boleh dinikahi. Yang kedua, wa banatukum, anak-anak perempuanmu. Maka kita tidak boleh menikah dengan anak perempuan sendiri. Maka anak perempuan ini masuklah cucu, cicit, terus ke bawah. Maka menyebut ibu terus ke atas, menyebut anak perempuan terus ke bawah. Maka anak perempuan, cucu, cicit itu tidak boleh kita nikahi. Maka cucu itu masuk anak kita, cicit juga. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh dinikahi? Yang ketiga, wa akhawatukum, saudari perempuanmu. Maka saudari perempuan ini, Bapak Ibu, ada 3 sisi. Pertama, saudari kandung dari seayah seibu. Yang kedua adalah saudari seayah. Kemudian juga saudari seibu atau masuk semua. Maka tidak boleh kita menikah dengan mereka itu. Jadi baik itu ibu bapak sama atau ibu sama tapi bapak lain, atau bapak sama ibu lain. Itu tidak boleh itu. Itu ingat ya. Asal ada yang sama di situ. Maka itu namanya
wa akhawatukum, saudari perempuan. Kemudian wa ammatukum, yaitu saudari-saudari bapak kamu. Bapak kita, ayah kandung kita punya saudara perempuan, itu tidak boleh dinikahi. Apakah saudari kandungnya, saudari seayah, atau saudari seibu, maka semuanya tidak boleh dinikahi. Itu ammatukum, saudari ayah. Kemudian wa khalatukum, saudari ibu. Nah, ibu punya saudari. Nah, kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau saudari bapak, ammah namanya. Kalau saudari ibu, khalah namanya. Tapi kalau bahasa kita tak beda. Ya kan? Pokoknya saudari ayah atau saudari ibu tetap namanya bibi. Nah, ya kan? Tak ada bahasa lain. Saudari ibu, bibi juga. Saudara ayah, bibi juga. Nah, kalau bahasa Arab tak beda bahasanya. Saudari ayah, ammah namanya. Saudari ibu, khalah. Maka khalah ini juga tidak boleh dinikahi. Maka dia saudari kandung si ayah. Nah, ini setelah itu siapa lagi tak boleh dinikahi? Wa banatul akhi, yaitu anak-anak perempuan saudara laki-laki kita. Nah, kita punya saudara laki-laki dari 3 arah tadi. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Ini saudara. Saudara ini punya anak perempuan. Kita adik-beradik. Nah, saudara kita punya anak perempuan, boleh dinikahi? Nah, itu namanya kalau bahasa kita ponakan. Itu tak boleh juga. Maka tak boleh orang menikah dengan ponakannya. Itu namanya banatul akhi. Begitu juga itu dari sisi kandung seayah si ibu sama. Kemudian wa banatul ukhti, anak perempuan saudari perempuan. Kita punya saudari perempuan, lalu dia punya anak perempuan, boleh kita nikahi? Nah, itu juga namanya ponakan kita. Nah, sudah berapa itu? Sudah jelas dalam Al-Quran itu. Itu dalam Quran Allah jelaskan. Surah apa tadi? An-Nisa ayat 23. Itu menjelaskan siapa saja yang harap dinikahi. Setelah itu siapa lagi? Wa ummahatukum allati arda'nakum. Kemudian ibu-ibu kamu. Kalau ibu kamu tadi ada sudah, ibu nenek. Tapi ada lagi ibu namanya ibu ibu tempat kita menyusu, ibu susuan. Rupanya ada perempuan kita dari kecil menyusu sama dia. Dewasa kita tertarik pula sama dia. Boleh nikah dengan dia? Berapa kan ibu kandung? Dan tidak paman, dan tidak bibi, tidak pula apa, tak ada hubungan keluarga. Tapi kita pernah menyusu. Maka namanya itu ibu susu. Wal ummahatukum allati arda'nakum. Ibu-ibu yang pernah menyusukan kamu, maka itu haram dinikahi. Nanti ada syarat-syarat. Kemudian siapa lagi? Ibu-ibu yang menyusukan kamu. Kemudian, dan itu namanya ibu kamu, ibu susuan. Kemudian siapa lagi? Saudari-saudari perempuanmu. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudari-saudari perempuanmu sesusuan. Sekarang menyusu kita kepada seorang perempuan, kemudian menyusu kita kepada seorang perempuan, maka perempuan dengan tempat kita menyusu haram bagi kita, karena itu namanya ibu susu. Kalau dia punya anak, ibu susu tadi punya anak perempuan dia, kita sudah menyusu sama ibunya, boleh kita menikah dengan anak perempuannya? Tak boleh, karena itu menjadi saudara sesusuan, ya kan?
walaupun dia orang jauh dari kita, tak ada hubungan keluarga, tapi pernah kita menyusu sama ibunya, maka seluruh anak ibu itu saudara, sama hukumnya dengan saudara kandung kita. Maka di dalam hadis Allah haramkan dengan susuan apa yang Allah haramkan dengan nasab. Jadi bagaimana hukum nasab, begitu pula hukum susuan. Itu ya, akhwat saudara sesusuan tak boleh. Setelah itu siapa lagi? Wa ummahatun nisaikum, mertua kamu. Mertua jangan dinikahi, tak boleh menikahi mertua. Ya, banyak orang sekarang nikah dengan mertua, ceraikan anaknya, nikah dia dengan mertua, tak boleh. Jadi sampai mati tak boleh lagi kalau itu adalah mertua kita. Ini menikah nak lama dengan istri itu, nampak pula mertua lebih cantik, ceraikan istri lebih cantik pula dia nikah. Itu tak boleh lagi. Itu penting ya. Ya, sebarang orang-orang sekarang kan mengikuti nafsu aja, tak bisa. Kalau kita nikahi anaknya, perempuannya, berarti ibunya haram bagi kita. Itu namanya ummahatun nisa. Siapa lagi kata Allah? Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Masya-Allah, rinci oleh Allah. Jadi tadi ibu mertua tak boleh dinikahi. Sekarang kalau kita menikahi perempuan, seorang perempuan janda, kemudian dia punya anak perempuan. Tadi kan anak ibu tak boleh lagi. Sekarang seorang ibu mau menikah kita dengan anaknya. Jadi nikah dengan perempuan dia, sila perempuannya dia punya anak gadis lebih cantik. Maka apa? Ibunya dinikahi. Bolehkah dinikahi anak tirinya, anaknya? Padahal bukan dari kita. Janda yang sudah punya anak perempuan, kita nikahi janda itu. Lalu bolehkah kita menikahi anak perempuannya lagi? Rupanya tertarik dia, diceraikannya ibunya. Diam-diam janji pula dengan ini lebih licin nih katanya, janda dari saya itu. Ada macam-macam terjadi sekarang. Maka di sini haram hukumnya. Tapi syaratnya, kapan anak tiri tidak boleh kita nikahi? Di sini ada syaratnya oleh Allah, dengan syarat bahwa kamu sudah berhubungan suami istri dengan ibunya. Ya, sudah berhubung. Tapi kalau umpamanya di dalam majlis pernikahan, menikah dengan perempuan tadi kan, setelah akad nikah ada anak perempuannya, tertarik pula kan, tak sempat dia diceraikannya ibunya, tapi belum pernah berhubungan, boleh tak? Maka itu boleh. Boleh menikahi anak tiri. Apa syaratnya? Selama belum terjadi hubungan dengan ibunya. Itu Allah, itu hukum Allah. Jangan ditanya-tanya ya, ikuti aja sampai dah. Mantap dah. Jadi kan begitu orang beriman. Kemudian apa lagi? Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kamu belum berhubungan dengan ibu mereka, maka tak berdosa bagimu kalau kamu menikahi anak tiri itu dengan syarat. Tapi kalau sudah berhubungan tak boleh lagi ya. Bahkan apa? Kalau sudah berdua-duaan aja di sekamar sudah tak boleh. Tapi kalau belum sempat berdua-duaan, ada masalah besar. Jadi itu mertua tak boleh, anak tiri juga tak boleh. Sekarang menikah dengan menantu. Kita punya anak bujang beristri. Ini orang tua ini tak sadar, tertarik pula kepada menantu. Astagfirullah. Bagaimana hukumnya?
Maka menikahi menantu haram hukumnya. Jadi salah satu Bapak Ibu sekalian, perempuan yang haram dinikahi adalah istri anak laki-laki kita, yaitu menantu. Maka itu namanya wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum, yaitu istri anak-anak kamu yang mana anak-anak itu dari sulbi kamu, artinya anak kan. Tapi kalau umpamanya kita punya anak tiri, ini kan laki-laki, anak tiri laki-laki tadi kan kita beristri dengan janda. Janda tadi punya anak laki-laki. Setelah itu anak laki-laki ini menikah dengan seorang perempuan. Lalu anak laki-laki ini diceraikannya perempuan tadi. Ini bapak pengen pula menikah dengan anak perempuan tadi. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Karena itu menantu tapi bukan dari anak kan, dari sulbinya. Tapi yang diharamkan itu anak kandung dari sulbi sendiri. Itu kan diatur dalam agama kita itu, masya Allah, rinci. Nah, dalam agama lain ini, kalau kita mengatur seperti ini, lengkap dalam Quran itu. Setelah itu siapa lagi? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Juga kamu kalau menikah dengan dua perempuan, kan boleh menikah laki-laki sampai berapa? Sampai 4 ya, dengan syarat ya, pertama berani, kedua adil. Kalau penakut jangan coba-coba, nanti mampu bapak nanti. Adil kan di situ boleh sampai 4, tapi adil, jangan sampai menzolimi. Kan itu. Tapi kalau kita menikah dengan perempuan, kalau ingin nambah, boleh cari perempuan yang halal yang lain, yang tidak seperti disebutkan tadi. Tapi ada lagi syaratnya, yaitu jangan kamu menggabung. Banyak gini, kita menikah dengan seorang perempuan tadi punya saudari kan kandung. Kita ingin beristri dua. Ini istri pertama masih hidup, ini pengen pula istri kedua adiknya. Boleh tak? Tidak boleh, haram hukumnya. Maka masuk dalam ayat wa antajma'u bainal ukhtaini. Kalau kamu menghimpun dua saudara kandung menjadi kedua-duanya jadi istri kita, dua istri, dan itu dalam kondisi hidup. Tapi kalau mati, banyak mati di istri kita ini, setelah mati kita menikah dengan adiknya, tak masalah, karena itu tidak masuk dalam mu'antaj, karena kita tidak menghimpun. Itu karena tidak menghimpun. Begitu juga di sini ada lagi dalam hadis Rasulullah ditambah dari ini, yaitu menghimpun antara saudari dengan bibinya, dengan pamannya, bibinya. Pokoknya kita nikahi satu orang perempuan, istri kedua bibi perempuan itu, itu juga tak boleh. Kan bisa jadi. Tapi kalau seandainya saudari tadi sudah jelas itu tak boleh. Sekarang kalau bibinya gimana? Boleh nggak saya nikahi kedua-duanya? Istri pertama perempuan itu, istri kedua bibinya dia. Maka kata Rasulullah tidak boleh menghimpun antara saudari dengan bibi. Nanti hikmahnya. Itulah yang wanita-wanita yang dilarang.